Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini, cara mudah dan praktis membaca Al-Quran dan memahami keutamaannya. Tahsin dan tajwid Al-Quran, standar riwayat Imam Hafiz Al-Kufi. Nah, bab yang pertama adalah memahami qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah. Pengertian ahruf sab'ah. Para sahabat mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW dalam berbagai keadaan dan kesempatan dengan 7 huruf, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang artinya, saya dibacakan oleh malaikat Jibril 1 huruf, lalu terus meminta agar ditambah lagi sampai berakhir pada 7 huruf. Makna hadis tersebut bukanlah 1 huruf mempunyai 7 ragam bacaan atau qiraah sab'ah, karena mereka Al-Qur'ah as-sab'ah belum ada atau belum lahir ketika Al-Quran sudah sempurna diturunkan. Imam Suyuti mengatakan bahwa yang pertama kali mengumpulkan ragam bacaan berpusat pada 7 qura' yang bacaannya dengan qiraah sab'ah adalah Imam Ibnu Mujahid. Jumlah 7 tersebut untuk menyesuaikan dengan bilangan 7 pada kata ahruf sab'ah, bukan memaknai ahruf sab'ah dengan qiraah sab'ah. Dengan makna yang sederhana, yang dimaksud dengan ahruf sab'ah bukanlah qiraah sab'ah, melainkan sebagian ulama memaknainya dengan 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa Arab tersebut. Pengertian qiraah sab'ah. Adapun yang dimaksud dengan qiraah sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qura', dan masing-masing imam mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaan imam tersebut. Mereka adalah Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nuaim, wafat 169 Hijriah, murid atau rawinya yakni Qalun, nama aslinya Isa bin Ibnu Wardan. Yang kedua Warsh, nama aslinya Utsman bin Sa'id bin Abdullah, wafat 197 Hijriah. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Khatir al-Makki, wafat 120 Hijriah. Murid atau rawinya adalah yang pertama Al-Bazi, nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdullah, mengambil riwayat Ibnu Katsir melalui Ikrimah bin Sulaiman dari Ismail bin Abdullah yang dikenal dengan Al-Qist dari Ibnu Katsir. Yang kedua Kunbul, nama aslinya Muhammad bin Abdurrahman Al-Makhzumi, mengambil riwayat Ibnu Katsir melalui Abu Hasan Ahmad bin Aun Al-Qawas dari Wahab bin Wadih dari Ismail bin Abdullah yang dikenal Al-Qist dari Ibnu Katsir. Yang ketiga Abu Amr, nama aslinya Zaban bin Ala At-Tamimi. Rawinya adalah Ad-Durri, nama aslinya Hafiz bin Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua Al-Susi, nama aslinya Sholih bin Ziyad bin Abdullah. Dan seterusnya. Dari data para imam qura yang berjumlah 7 di atas, diketahui bahwa masing-masing imam mempunyai 2 rawi. Jumlah ini merupakan hasil ijtihad Ibnu Mujahid. Sebelum masa Ibnu Mujahid tidak dikenal dengan istilah qiraah sab'ah. Qiraah ini telah memenuhi standar bacaan yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan silsilah sanadnya secara mutawatir. Qiraah sab'ah ini juga telah disepakati dan diakui oleh ulama qura' setelah Ibnu Mujahid. 1 imam dari 7 qura' masing-masing mempunyai 2 rawi sebagaimana yang telah disebutkan. Demikian ini terjadi karena masing-masing imam yang 7 tadi membaca Al-Quran dengan berbagai ragam bacaan Al-Quran. Bacaan yang beragam tadi disampaikan kepada semua murid-muridnya, sebagaimana beliau menerima bacaan dari guru-gurunya. Masing-masing rawi atau murid dari imam qura' yang 7 membaca bacaan Al-Quran di hadapannya dengan riwayat yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena tidak semua murid-muridnya menguasai semua ragam bacaan Al-Quran,
Imam Nafi mengatakan, sesungguhnya saya membaca Al-Quran di hadapan 70 ulama tabi'in. Apabila ada dua bacaan yang sama dari 70 ulama tabi'in tadi, maka saya mengambil bacaannya dan saya tinggalkan bacaan dari mereka yang syadz atau yang tidak ada kesamaan di antara mereka. Seorang rawi yang bernama Qaulun dan Warsh, keduanya mengambil bacaan dari Imam Nafi, tetapi keduanya mempunyai perbedaan hampir 3.000 huruf. Dari bacaan rawi Warsh, banyak sekali riwayat bacaan yang tidak sama dengan semua rawi qiraah yang bersumber dari Imam Nafi. Demikian ini disebabkan karena rawi Warsh telah belajar dan mengambil bacaan Al-Quran dari gurunya yang lain, bukan Imam Nafi. Sebagian bacaan tadi ada yang sama dengan riwayat yang disampaikan oleh Imam Nafi, sehingga bacaan rawi Warsh diakui oleh Imam Nafi. Perbedaan bacaan di antara para imam qurra tidak mengurangi keotentikan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Semua perbedaan ragam bacaan qiraah masuk dalam kategori ahruf sab'ah atau 7 huruf yang diterima Nabi Muhammad dari malaikat Jibril alaihissalam. Rawi Hafiz bertanya kepada gurunya Imam Asim, Abu Bakar bacaannya berbeda dengan bacaan saya, wahai Imam Asim. Imam Asim menjawab, sesungguhnya saya membacakanmu Al-Quran seperti saya menerima bacaan tadi dari Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dan dari Zur bin Habashi, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tidaklah sebuah bacaan yang bersumber dari para imam yang telah disebutkan tadi, melainkan telah jelas sumber silsilah mata rantainya sampai kepada Rasulullah. Dalam ilmu qiraat, Ibnu Mujahid termasuk ulama yang pertama kali memperkenalkan istilah qiraah sab'ah dan mengklasifikasi masing-masing murid yang mempunyai dua rawi. Pembahasan tentang ilmu qiraat dan jalur sanad masing-masing qurra beserta kaidah-kaidah bacaan dari masing-masing imam dapat dilihat dalam buku beliau yang berjudul As-Sab'ah fil Qiraat. Setelah masa beliau, banyak juga kitab-kitab yang mengulas tentang ilmu qiraat. Di antaranya kitab At-Tadhkirah fil Qiraah ditulis oleh Syekh Abu Hasan Thohir bin Abdul Mun'im bin Ghalabun. Juga kitab At-Taisir yang ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani. Kitab Al-Qiraat As-Sab'u yang ditulis oleh Abu Thohir Ismail bin Khalaf bin Sa'id Al-Ansari. Setelah generasi-generasi utama ilmu qiraat wafat, Imam Asy-Syatibi dianggap generasi emas yang melanjutkan tongkat estafet ilmu qiraat. Hal ini ditandai dengan hasil karya beliau yang berjudul Hirzul Amani Wajhu At-Tahani. Karya beliau ini merupakan kumpulan nazm qasidah tentang kaidah-kaidah ilmu qiraat yang bersumber dari 7 imam. Kitab beliau ini merupakan intisari dari kitab generasi pendahulunya, yaitu At-Taisir yang ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani. Bila mana Imam Ibnu Mujahid dikenal sebagai peletak dasar qiraah sab'ah dan penentuan rawinya, maka thariqah Imam Syatibi dianggap sebagai thariqah yang mendominasi dari semua thariqah bacaan qiraat yang ada. Bahkan generasi-generasi muda banyak yang tidak mengenal dan mempelajari ilmu qiraat kecuali dari thariqah Imam Asy-Syatibi. Oleh karena itu, banyak sekali ulama sekarang maupun dahulu yang mempunyai kitab-kitab syarah atau penjelas dari kitab yang ditulis oleh Imam Syatibi. Kemudian, pengertian dari qiraah asyroh. Imam Ibnu Al-Jazri merupakan generasi emas setelah Imam Syatibi dalam ilmu qiraat. Hasil karya beliau tentang ilmu qiraat berjudul Tahbir At-Taisir fil Qiraat Al-Ashr. Berbeda dengan ulama sebelumnya, Imam Al-Jazri menambahi 3 nama imam qurra dari 7 yang telah disebutkan, sehingga dikenal istilah qiraah asyroh. Dalam karya yang tersebut, beliau juga tidak jauh berbeda dengan Imam Ibnu Mujahid yang menjadikan satu imam qori dengan 2 rawi. Nah, 3 nama imam qurra tersebut yaitu Yazid bin Qaqqa Al-Makhzumi, rawinya Isa bin Wardan Al-Madani dan Ibnu Jamas. Yang kedua, Ya'qub bin Ishaq bin Zaid Al-Bashri, rawinya Ruwais alias Muhammad bin Mutawakkil Al-Lu'lu'i. Yang kedua, Rauh bin
Abdul Mukmin. Nah, yang ketiga, Khalaf bin Hisham bin Tha'lab al-Baghdadi. Beliau ini juga mengambil riwayat bacaan dari Imam Hamzah, yakni rawinya Ishaq bin Ibrahim al-Marwazi al-Baghdadi dan Idris bin Abdul Karim al-Baghdadi. Hasil karya Ibnu Jazri yang dianggap sebagai penyempurnaan ilmu qiraat yang ada sebelumnya hingga sekarang ini, belum ada ulama yang menambah riwayat bacaan Al-Quran yang dianggap mutawatir selain 10 imam qura yang telah disebutkan di atas. Jika digabungkan dengan kitab Ibnu Mujahid dan setelahnya, maka jumlah qiraat yang mutawatirah yang sampai kepada kita sekarang itu lengkap dengan silsilah sanad dan kaidah-kaidahnya. Hanya ada 10 bacaan qiraat dan dikenal dengan sebutan qiraat asyrah mutawatirah. Imam Ibnu Jazri menyempurnakan karya ilmu qiraatnya dengan karya barunya yang berjudul Thayyibat an-Nashr fil Qiraat al-Ashr. Karya tersebut merupakan penyempurna dari karya beliau sebelumnya yang masih belum berbentuk nazom. Dalam kitab Thayyibat an-Nashr, kaidah-kaidah ilmu qiraat sudah menjadi nazom dan qasidah yang indah. Hingga sekarang, kitab Ibnu Jazri menyatakan ada 10 qiraat yang bersumber dari 10 imam dianggap penghujung karya ilmu qiraat asyrah. Kemudian pengertian qiraah syaddah, yakni qiraah arba asyrah. Adapun qiraah syaddah yaitu qiraah yang tidak memenuhi standar qiraah yang telah ditentukan di atas. Qiraah syaddah yang masih terekam datanya hingga sekarang ada 4 qiraat saja yang bersumber dari 4 imam. Masing-masing imam juga mempunyai rawi. Qiraah tersebut dianggap sahih secara sanad, tetapi standar lainnya belum terpenuhi. Keempat qurra itu yakni satu Muhammad bin Abdurrahman bin Mahison, yang kedua Yahya bin Mubarak bin al-Mughirah, yang ketiga Hasan ibnu Abi Hasan al-Basri, yang keempat Sulaiman bin Mahron al-Kufi. Imam Ibnu Jazri dalam kitabnya An-Nashr mengatakan bahwa meyakini hanya qiraat sab'ah yang benar dan yang lain salah merupakan anggapan yang tidak berdasar pada argumentasi dan data serta fakta ilmiah. Karena pengklasifikasian bacaan menjadi 7 merupakan ijtihad sebagian ulama yang dalam hal ini adalah Imam Ibnu Mujahid pada generasi sahabat dan tabi'in. Tidak ada keharusan seseorang untuk mengikuti bacaan tertentu dari beberapa ragam bacaan Al-Quran yang ada. Selama bacaan Al-Quran mempunyai sanad yang sahih, diterima secara mutawatir, juga memenuhi standar qiraah sahih, maka bacaannya bisa diterima. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni biografi Imam Asim. Nah, biografi Imam Asim, nama aslinya adalah Asim bin Abi Najd, sedangkan nama kunyahnya adalah Abu Bakar. Beliau seorang guru qiraah di kota Kufah. Beliau juga seorang tabi'in. Sanad Imam Asim dalam qiraah sampai pada Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Imam Asim telah membaca Al-Quran pada Abdurrahman As-Salimi dari Ali, dan beliau juga membaca qiraah pada Jahri bin Hubashi dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau membaca qiraah kepada ulama tersebut, maka secara tidak langsung beliau juga mengambil bacaan qiraah dari Abdullah bin Mas'ud dan juga qiraah Ali radhiyallahu an. Setelah beliau mengambil keterangan qiraah tersebut, kemudian beliau mengumpulkannya dalam satu qiraah berdasarkan sumber yang lebih kuat. Abu Abdurrahman adalah seorang tabi'in yang terkenal. Banyak para imam meriwayatkan hadis darinya, sebagaimana mereka meriwayatkan qiraah darinya. Imam Asim membaca Al-Quran pada Imam Hafiz dengan qiraah dari Ali bin Abi Thalib, dan beliau juga membacakan Al-Quran pada Abu Bakar. Syu'bah dengan qiraah dari Ibnu Mas'ud. Nah, Imam Asim meninggal pada tahun 127 Masehi. Kemudian biografi selanjutnya yakni biografi Imam Hafiz.
Nama asli beliau adalah Hafiz bin Sulaiman ad-Durri al-As'adi dari kabilah Bani As'ad. Nama panggilannya Abu Amr. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 180 Hijriah. Imam Hafiz adalah anak angkat Imam Asim. Sanad qiraah beliau dari Imam Asim paling terkenal dari sanad murid Imam Asim lainnya. Beliau tinggal di Baghdad, kemudian membacakan qiraahnya di sana, dan beliau juga membacakannya di Makkah. Beliau mengambil sanad qiraah dari Imam Asim secara langsung, secara talaki dengan baik dan benar. Hal itu disaksikan oleh para ulama, sehingga beliau dijadikan Imam Makkah pada waktu itu. Mereka menganggap Imam Hafiz sebagai seorang yang lebih dahulu membaca qiraah kepada Imam Asim daripada Abu Bakar bin Iyas alias Syu'bah, seorang perawi lain dari Imam Asim. Ialah Imam Hafiz juga paling banyak hafalannya dan kuat dalam penghafalan. Karena itulah riwayat beliau terkenal. Banyak para imam yang belajar qiraah padanya. Hal itu bukanlah hal yang aneh, karena beliau sangat terkenal memiliki kemampuan lebih dalam membaca Al-Quran secara fasih. Sekaligus beliau merupakan anak angkat dari Imam Asim, juga menjadi murid kesayangannya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai definisi tajwid. Secara etimologi, artinya membaguskan, memperindah. Secara terminologi berarti membaca Al-Quranul Karim dengan memberikan setiap huruf akan haknya dari segi makhraj, sifat dan harakatnya. Pengertian makhraj huruf, yakni tempat yang mengeluarkan suara huruf dari tempat keluarnya suara huruf, sehingga dapat dibedakan huruf satu dengan huruf lainnya. Yang kedua, sifat huruf, yaitu suatu cara untuk melafadzkan huruf dan membedakannya dari huruf satu dengan huruf yang lainnya dari segi sifatnya, pengertian huruf, itibak, hamas, istilah, qalqalah, rokhwa, takriroh, dan lain-lain. Nah, kemudian pengambilan ilmu tajwidnya, yang dimaksud di sini adalah dengan dua cara, yakni yang pertama mendengar langsung dari bacaan guru yang mutkin, yang bersambung sanad bacaannya sampai Rasulullah, lalu muridnya menirukan. Yang kedua, seorang murid membaca Al-Quran di hadapan guru lalu ditasheh langsung oleh beliau. Menggabungkan dua cara di atas, yaitu membaca Al-Quran lalu murid menirukannya. Ini merupakan cara yang paling ideal. Nah, kemudian hukum dan dalil mempelajari ilmu tajwid. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Adapun mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Maksudnya adalah bahwasanya menyesuaikan hukum tajwid ketika membaca adalah fardu ain bagi setiap orang yang membaca Al-Quran walaupun tidak mengetahui dari segi teori. Kefarduan ilmu tajwid ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, "Warattil Qur'ana tartila", yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Adapun dalil yang berhubungan dengan ijma, menurut Syekh Muhammad Maliki Nasr berkata dalam kitabnya Nihayat Al-Qaul Mufid, yang dijelaskan sebagai berikut. Bahwasanya para umat telah bersepakat mewajibkan membaca Al-Quran dengan tajwid sejak zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat mereka itu adalah hujjah yang paling kuat. Nah, kemudian tingkatan pahala pembaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik merupakan kewajiban bagi orang muslim agar terhindar dari kesalahan, perubahan huruf dan harakat yang menyebabkan perubahan makna. Sesungguhnya, setiap orang yang membaca Al-Quran tinjau dari sisi kefasihan dan pahala yang didapatkan, yakni ada 3 golongan, yakni Al-Muhsin, Al-Ma'jur, yaitu golongan yang membaca Al-Quran dengan baik dan mendapatkan pahala dari Allah. Mereka ini telah membaca Al-Quran secara talaki pada seorang guru atau mukri yang ahli hingga memperoleh sanad yang sahih yang mutasil. Mereka inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik dia memperoleh kedudukan yang tinggi beserta para malaikat yang
mulia. Yang kedua, al-ma'dzur, yaitu golongan orang-orang yang lisannya belum mampu membaca Al-Quran dengan benar dari sisi tajwidnya. Atau mereka yang belum menemukan seorang guru yang membimbing untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sesungguhnya mereka ini mendapatkan keringanan dari Allah karena Allah tidak memberikan beban di luar batas kemampuannya. Meskipun demikian, mereka ini harus berusaha dengan maksimal untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena sesungguhnya menuntut ilmu terlebih membaca Al-Quran tidak mengenal usia, golongan ini adalah al-ma'zur, sebagaimana yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah. Yang artinya orang yang membaca Al-Quran yang susah payah, dia mendapat 2 pahala. Nah, kategori yang ketiga yakni al-musi' al-atim, yaitu golongan yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi tidak mempraktekannya dengan sengaja ketika membaca Al-Quran. Golongan ini tentu berdosa ketika membaca Al-Quran karena kesalahan dalam membaca Al-Quran tanpa memperhatikan ilmu tajwid dapat merubah arti dan kandungan Al-Quran. Kaitannya dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang Muslim dari sahabat Abu Malik al-Ash'ari, yakni Al-Quran bisa menjadi penolongmu menuju ridha Allah dan surganya atau menjerumuskanmu ke neraka. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid yakni menjaga atau memelihara lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang berupaya untuk mendapatkan pahala yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembahasan yang keempat, standar bacaan Al-Quran yang benar. Menurut Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima bila memenuhi 3 standar yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Yang pertama, bacaannya yang mempunyai sanad yang sahih. Yang kedua, bacaan yang menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, bacaan yang sesuai dengan Mushaf Rasm Al-Utsmani. Bacaan Al-Quran yang bersanad sahih dari Rasulullah SAW merupakan bacaan mutawatir, sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah semasa beliau mengambil bacaan Al-Quran langsung dari malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengambil bacaan langsung dari Allah Azza wa Jalla, dari awal hingga akhir ayat. Berkaitan dengan ini, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bacaan Al-Quran yang sudah memenuhi 3 standar yang telah disebutkan, bacaan ini wajib diterima dan diyakini kebenarannya. Yang kedua, bacaan yang diterima melalui jalur ahad yang sahih dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, namun tidak sesuai dengan kaidah rasam atau penulisan dalam Mushaf Al-Utsmani. Qiraah atau bacaan ini tidak dapat diterima dan juga tidak dapat dibenarkan membacanya. Demikian ini karena 2 sebab. Pertama, bacaan tersebut belum memenuhi kriteria kesepakatan ulama dan bacaan Al-Quran tidak dapat diterima melalui jalur ahad. Yang kedua, bacaan tersebut bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa riwayat bacaan Al-Quran harus sesuai jalur mutawatir. Oleh karena itu, sesuatu yang belum bisa dipastikan kesahihannya maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Yang ketiga yakni bacaan yang diterima dari rawi yang tidak terpercaya dan tidak memenuhi standar kaidah bahasa Arab. Maka bacaan atau qiraat seperti ini tidak dapat diterima meskipun secara tulisan sesuai dengan Mushaf Al-Utsmani. Yang keempat yakni bacaan sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Rasm Utsmani, namun tidak mempunyai sanad. Maka bacaan seperti ini tidak dapat diterima, bahkan berdosa bila melakukannya, karena berdusta atas nama Nabi Muhammad. Imam Al-Asqalani mengatakan bahwa bacaan yang telah memenuhi standar kaidah bahasa Arab dan mempunyai sanad yang sahih, tapi belum memenuhi kesesuaian dengan kaidah Rasm Utsmani, maka bacaan Al-Quran tersebut dinamakan qiraah syaddah. Bacaan tersebut tidak boleh dibaca baik dalam sholat maupun di luar sholat, karena belum memenuhi 3 standar bacaan yang benar yang telah disebutkan di atas. Imam Ibnu Jazir berbeda dengan Imam Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa setiap bacaan yang mempunyai sanad yang sahih maka bacaan tersebut wajib diterima dan sah untuk dibaca. Bacaan tersebut harus diyakini termasuk bagian dari al-ahruf as-sab'ah. Baik bacaan tersebut bersumber dari Imam Qurra yang 7 atau 10 atau dari selain mereka. Sungguhnya riwayat bacaan yang mutawatir sudah cukup sebagai dasar dan sandaran diterimanya sebuah bacaan Al-Quran yang sahih.
tanpa membutuhkan dua standar yang telah disebutkan, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Rasul Utsmani. Kemudian bab yang kelima, yakni ada membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal perbuatan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan tulus serta benar. Nah, maksud ketulusan atau kemudian suatu perbuatan itu sendiri adalah sesuatu yang dituntut untuk dilakukan hanya karena Allah semata. Sedangkan kebenaran adalah suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang sesuai dengan dasar-dasar tujuan syar'i. Oleh karena itu, bagi pembaca hendaknya menyiapkan serta melakukan sesuatu yang berhubungan dengan adab untuk membaca Al-Quran, yakni satu, hendaknya membaca dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, membacanya di tempat yang suci untuk menjaga keagungan Al-Quran. Yang ketiga, membaca ta'awudz di permulaan membaca Al-Quran, baik di awal surat maupun di tengah-tengah surat. Yang keempat, membaca basmalah pada permulaan setiap surat kecuali surat Al-Baro'ah, sebab basmalah termasuk salah satu ayat Al-Quran menurut pendapat yang kuat. Yang kelima, membacanya dengan khusyuk dan tenang sebagai wujud penghormatan pada Al-Quran, sebagaimana firman Allah surat Al-Hasyr yang artinya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, membacanya dengan meresapi serta memikirkan makna yang dimaksud ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan bacaan-bacaan yang pelan-pelan dan terang, serta memberikan hak kepada setiap huruf. Kemudian yang kedelapan, hendaknya pembaca memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran tanpa adanya unsur yang memberatkan sesuai kesanggupannya. Yang selanjutnya, bersiwak. Yang ke-10, bagi pendengar, baik pendengar dari orang yang membaca Al-Quran secara langsung atau melalui radio, agar supaya mendengarkan dengan seksama serta memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-11, yakni menahan diri dari membaca Al-Quran ketika dalam keadaan mengantuk sampai rasa ngantuk itu hilang. Yang ke-12, adanya pembenaran serta keyakinan pembaca kepada Tuhannya dan kesaksian pada Rasulnya atas berita yang telah disampaikan ketika selesai membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-13, tidak memutuskan bacaan dengan berbicara bersama orang lain kecuali dalam keadaan darurat, seperti halnya menjawab salam. Kemudian yang ke-14, membaca takbir setelah selesai membaca surat Ad-Duha sampai An-Nas. Yang ke-15, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kenikmatan ketika membaca ayat-ayat rahmat dan mohon pertolongan serta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca ayat-ayat tentang ancaman. Nah, kemudian bab yang terakhir, yakni bab yang ke-25, perbedaan kaidah dalam riwayat Hafiz. Sesungguhnya bacaan Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dengan Thariqah Asyatibiyah merupakan bacaan yang paling masyhur di dunia sekarang ini. Bahkan banyak dari para pengkaji dan penghafal Al-Quran hanya tahu Thariqah ini. Imam Asyatibi dalam nazmnya Hirzul Ma'ani wal Wajhu Tahoni hanya menyantumkan satu thariqah saja bagi riwayat bacaan Imam Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi. Sedangkan Imam Ibnu Jazri dalam kitabnya An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr menyantumkan 85 kitab dari kitab qiraat. Imam Ibnu Jazri memilih dua thariqat besar bagi riwayat Imam Hafiz, yakni Ubaid bin Syabbah, kemudian Ahmad bin Sahl Al-Usmani mengambil bacaan beliau, kemudian dari Ahmad ibnu Sahl Al-Usmani. Lahir dari dua jalan, yakni dari Ali bin Muhammad Al-Hashimi, dari beliau muncul 10 thariq. Nah, kemudian yang dari Abu Thahir Abdul Wahid bin Umar, dari beliau muncul 14 thariq. Nah, kemudian yang kedua Amr bin Syabbah, dari beliau muncul 2 thariq. Nah, sumbernya dari Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Fil, dari beliau muncul 14 thariq. Kemudian Zar'an Abul Hasan Al-Baghdadi, dari beliau muncul 14 thariq.
Nah, berikut ini beberapa perbedaan kaidah bacaan Al-Quran riwayat Imam Hafiz menurut Imam Ibnu Jazri. Yang pertama, al-usul al-kuliyat. Mad jaiz munfasil menurut menurut Thariqah Asyatibiyah 4 harokat tawasud. Adapun menurut Thariq Thayyibah dan beberapa thariqat yang lainnya, panjangnya 2 harokat, ada juga yang 3 harokat. Kemudian yang kedua, wajib mat wajib mutasil menurut Thariqat Asyatibiyah 4 harokat. Adapun menurut Thariqat Thayyibah dan beberapa thariqat yang lain panjangnya 4 harokat. Ada juga yang 5 harokat dan 6 harokat. Yang ketiga, agunna jika jatuh setelah nun mati atau tanwin huruf lam atau ro. Menurut Thariqat Asyatibiyah hukumnya gunna tersebut idgham kamil tanpa gunnah. Adapun menurut Thariqat Thayyibah dan beberapa thariqat yang lain, hukumnya idgham nakis dengan gunnah. Yang keempat, sakta pada huruf sahih sukun setelahnya huruf hamzah. Menurut Thariqat Syatibiyah tidak ada sakta. Adapun menurut Thariqat Thayyibah dan beberapa thariqat yang lain terdapat sakta umum dan khusus. Kemudian yang kelima itu takbir. Menurut Thariqat Syatibiyah tidak ada takbir. Adapun menurut Thariqat Thayyibah boleh takbir seperti pada beberapa tempat berikut ini. Yakni yang pertama takbir khusus pada akhir surat Al-2 sampai surat An-Nas. Yang kedua, takbir dari awal surat Asyar sampai surat An-Nas. Yang ketiga, takbir umum pada awal setiap surat dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas kecuali Al-Baqarah. Kemudian yang keenam, mat ta'zim. Menurut Thariqat Syatibiyah tidak ada mat ta'zim, sedangkan pada salah satu Thariqat Thayyibah ada mat ta'zim. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika banyak kekurangan dan kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.